Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah Azza ya Azza. Assalamualaikum ya Khalifatullah al-Imam al-Mahdi ya Azza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'i lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi wa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Sahabat Padepokan Lokajaya yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah bukan cerita ya, tetapi beberapa mungkin petunjuk atau perjalanan dari Sang Kinasih atau Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Ya, kenapa kita saya lebih fokus untuk mengarah kepada kehadiran Imam Mahdi atau petunjuk-petunjuk tentang kehadiran Imam Mahdi, karena sejatinya beliaulah satu-satunya manusia terpilih yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pemimpin akhir zaman. Ya, kalau Satrio Piningit atau khalifah atau mungkin yang untuk Nusantara itu beda lagi. Tentunya SP ya istilahnya. Kalau SP itu untuk Nusantara. Nah, sedangkan SP sendiri itu tentunya nanti akan disempurnakan oleh Imam Mahdi. Nah, karena SP nanti berguru dengan Imam Mahdi, seperti itu. Ya, sebagaimana kita dalam pewayangan kita tahu ada Krishna juga ada Arjuna, dimana Krishna inilah dia yang akan memberikan bimbingan kepada sang Arjuna sebelum Arjuna itu memimpin sebuah kerajaan. Sobat Padepokan Lokajaya rahimakumullah, bahwasanya ketika kita membahas tentang Satrio Piningit itu tentunya akan melekat pada diri atau melekat pada kisah tentang Imam Mahdi. Bukan berarti ini satu tubuh ya, bukan. Tetapi yang saya dapatkan itu kisah-kisahnya, perjalanannya Imam Mahdi itu dinyatakan atau pengalaman hidup itu dinyatakan dalam kesehariannya, pengalamannya yang diceritakan oleh banyak orang itu adalah kisah kehidupannya si SP itu sendiri. Meskipun Imam Mahdi pun mengalami hal yang sama, tetapi kebanyakan dari yang diceritakan oleh para spiritualis atau para para leluhur kita yang membuat semacam wangsit ya, seperti wangsit Prabu Siliwangi, terus ramalan Prabu Joyoboyo, itu kisahnya itu kisah seorang SP, tetapi memang pengalaman kehidupannya Sang Imam Mahdi pun mengalami kehidupan yang seperti itu, ujian yang seperti itu. Jadi pada prinsipnya dua sosok ini adalah dua sosok yang memang berdampingan. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa selama ini mungkin ada beberapa perbedaan pendapat bahwa Imam Mahdi ya SP ya Imam Mahdi, seperti itu. Ya, ada beberapa yang masih berasumsi seperti itu. Nah, jadi
inilah jawaban dari perbedaan-perbedaan itu tadi, bahwasanya SP ya SP, Imam Mahdi ya Imam Mahdi, Ratu Adil. Dua-duanya juga menyandang gelar Ratu Adil. Yang SP-nya itu Ratu Adilnya untuk Nusantara, Imam Mahdi itu Ratu Adil Indonesia. Dua-duanya juga menyandang gelar SP, sama-sama Satrio Piningit, karena dua-duanya masih terpingit kan gitu ya. Terus nah cuman ada perbedaan di mungkin sobat semua tahu, ada satu kisah yang dikisahkan atau diceritakan oleh Prabu Siliwangi, di mana di situ dikatakan bahwa budak Angon dijemput oleh budak Janggutan. Ya, ketika itu ada serombongan orang, ya saya lupa kisahnya, itu datang ke rumahnya si SP lah ya, atau ke rumahnya budak Angon. Terus kemudian ternyata budak Angon telah pergi ke Lebak Cawene bersama budak Janggutan, gitu kan gitu. Artinya itu kan ada dua di situ, ya. Dan memang kenyataannya secara gaib dan secara zahir itu ada dua. Nah ini insya Allah ya, ini adalah satu kebenaran ya, bukan satu kebetulan. Satu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan pemimpin-pemimpin akhir zaman. Nah, tentunya kita tidak bisa menyamakan antara Satrio Piningit atau SP Nusantara dengan Imam Mahdi. Tentunya beda. Karena bedanya adalah dari sisi keilmuannya tentunya. Dari sisi makom ruhnya jelas beda. Justru SP sendiri itulah yang nanti ya, ketika kemunculannya yang jelas saya yakin dua-duanya ini saat ini sudah ada, secara zahir sudah ada. Nah, pasti SP itu akan disempurnakan oleh Imam Mahdi terkait keilmuan, terkait segala sesuatu yang sudah Allah titipkan, yang sudah melekat pada diri SP tersebut selama ini namun belum sempurna. Nah, akan dibuka, akan disempurnakan melalui Imam Mahdi. Nah, dari sisi keilmuan ya jelas Imam Mahdi itu menguasai atau memegang ya, atau dititipkan oleh Allah itu ilmu waktu, ilmu huruf, ilmu angka, ilmu makodir, ilmu tentang satu kejadian yang akan datang, masa lalu dan kejadian yang akan terjadi gitu ya, atau saat ini. Terus kemudian ilmu asal usul penciptaan manusia atau dunia ya, itu ilmu bad'i namanya. Nah, SP tidak dibekali keilmuan seperti itu, karena keilmuan tersebut itu khusus ya bagi Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu zahir fisik Imam Mahdi. Jadi tak heran ya ketika ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu dapat mengendalikan alam, dapat mengendalikan alam semesta ketika saatnya diperlukan. Misalkan kezaliman dapat mengendalikan alam, dapat mengendalikan alam semesta ketika saatnya diperlukan. Misalkan kezaliman, ketika juga kemaksiatan atau kemusyrikan dan lain sebagainya, satu perbuatan manusia yang dapat merusak alam serta merugikan banyak umat, maka di situ ketika itu semua terjadi atau ada, maka Imam Mahdi tidak akan diam ya. Tetapi apakah kemudian kita sebagai manusia biasa ya, apakah kita akan diam saja ketika juga melihat orang-orang seperti itu? Karena apa? Ketika ada perbuatan satu orang di dalam satu wilayah yang merugikan banyak orang, ya kan, yang menyekutukan Allah atau yang ya kesombongan lah tentunya, atau apapun kezaliman. Padahal kezaliman orang itu ya, itu akan berpengaruh kepada banyak orang di sekelilingnya. Nah, apakah kita akan diam? Sebagai manusia biasa yang tidak tahu pasti akan diam. Tapi ketika saat itu terjadi, alam bergejolak. Nah, alam bergejolak itu atas perintah Allah tentunya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas permintaan atau apa ya namanya, saya katakan
kalamnya Imam Mahdi. Nah, ini hati-hati ya bagi kita umat manusia yang masih memiliki kesombongan segala macam, memiliki kesombongan, keilmuan, kezoliman ya, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang kemudian membuat umat atau manusia itu dirugikan ya. Itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, kalau SP bagaimana? Nah, SP tetap SP pun akan dibekali dengan keilmuan-keilmuan yang tadi saya sampaikan disempurnakan oleh Imam Mahdi. Ya, buat apa? Ya tentunya itu adalah bekal untuk nantinya SP itu membangun atau memimpin satu peradaban, ya, membangun peradaban. Jadi intinya adalah kedua sosok ini adalah sosok-sosok pilihan Allah. Nah, mereka pun pasti punya sahabat. Dan saya yakin dari sekian banyak viewer, dari sekian banyak orang-orang spiritualis yang ada di Nusantara pada khususnya atau dunia pada umumnya, mereka banyak yang sudah tahu. Cuma tahunya mereka saat ini mereka belum tahu posisinya. Secara informasi, secara informasi detailnya lah ya, atau mungkin informasi yang terkait dengan Imam Mahdi maupun SP itu sendiri, tentunya banyak yang sudah mengetahuinya. Nah, ya salah satunya ya mungkin alhamdulillah saat saya diberikan pengetahuan tentang hal ini yang bertujuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai umum gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa kejadian yang saya perlu sampaikan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah mendapatkan petunjuk dari ruh Imam Al-Mahdi yang saat itu sedang berkomunikasi dengan saya, bahwasanya terkait dengan kezaliman manusia pada saat itu gitu, pada hari itu, maka besoknya akan terjadi sesuatu. Dan itu Imam Mahdi sendiri secara ruh menyampaikan kepada saya. Saya pun kaget. Saya tidak menyangka sampai seperti itu terjadi kejadiannya. Dan saya tidak perlu cerita kejadian alam itu diberi. Secara ruh menyampaikan kepada saya. Saya pun kaget. Saya tidak menyangka sampai seperti itu terjadi kejadiannya. Dan saya tidak perlu cerita kejadian alam itu di mana. Intinya hanya gara-gara perbuatan satu orang ya, yang menghalang-halangi tugas dari orang-orang yang diperjalankan ya, maka Imam Mahdi pun punya kemurkaan tentunya ya, sabar, penyabar. Tetapi kan ketika ada satu fenomena atau ada satu perilaku umat manusia yang akan merusak ya, maka disitulah Imam Mahdi akan menunjukkan kemarahannya melalui alam. Nah, jadi saya pesan untuk kita semua ya, teman-teman, saudara-saudara semua yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, agar mawas diri, agar senantiasa bisa atau mampu mengendalikan keilmuan yang kita miliki, agar tidak terjadi satu kesombongan sehingga merugikan orang lain. Apalagi ya, nah ini satu pesan juga, jangan sekali-kali kita menghalang-halangi orang-orang yang sedang diperjalankan ya, atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa mudahnya ya. Jangan menghalangi mereka ketika mereka sedang bertugas, karena yang mereka jalankan ya banyak sekali, ribuan di Nusantara ini, banyak sekali ribuan orang-orang yang diperjalankan untuk hajat-hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hajatnya Allah Subhanahu wa taala di negeri kita tercinta ini. Jadi ketika ada yang menghalang-halangi tugas mereka, maka alam yang akan berbicara. Fatal. Nah, hanya karena ulah satu orang, ribuan orang jadi dampak.
dia terkena dampaknya. Nah, ini satu peringatan keras khususnya bagi para pelaku-pelaku supranatural, ya, dukun-dukun, ya. Sekali lagi saya peringatkan, jangan pernah mengganggu, menghalang-halangi orang-orang yang diperjalankan di jalan Allah, ya, khususnya dalam perjalanan akhir zaman ini. Saya peringatkan sekali lagi, khususnya saya sendiri kemarin juga mendapatkan gangguan dari seorang dukun yang mengaku memiliki murid jin, ya, ribuan. Ya, dengan sebegitu kesombongannya, saya sudah sampaikan bahwa saya sedang melakukan perjalanan. Perjalanan ini adalah perjalanan dari Allah SWT. Terus dia terus mengganggu dan mengganggu, bahkan merusak informasi atau apa yang saya lakukan agar orang-orang itu tidak menerima informasi yang saya sampaikan. Caranya seperti itu. Nah, saya akhirnya, tadinya saya pun bersabar gitu, tapi karena memang bahayanya adalah ketika, mohon maaf ya, syiar ini tidak sampai karena ada yang mempengaruhi secara pemikiran atau secara gaib, maka saya akan lawan, dan alhamdulillah sudah dapat ditaklukkan. Ya, mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat sehingga segera diberikan kesembuhan. Itu saja mungkin informasi untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Dan jikalau itu satu kebenaran adalah itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.